Ini dia 7 narasi sesat yang sering disampaikan oleh Suhu dan kelompok-kelompoknya. Jadi 7 narasi ini muaranya sama kalau kita mau teliti. Mulai dari sini, ketika sudah mulai tidak tenar ini, maka berpindah lagi ke sini, selanjutnya berpindah lagi ke sini, dan setelah ini tentu akan ada lagi narasi-narasi yang lain yang akan memperhalus maksud daripada ini. Ini semuanya muaranya sama, teman-teman semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hal ini saya katakan sesat. Simak baik-baik untuk penjelasan lengkapnya, silakan cek. Oke, yang pertama, kamu mampir, aku mampir. Jangankan mau mampir, jawab komentar kita saja di postingan-postingan mereka sudah tidak bisa lakukan, apalagi mereka mau mampir di kita. Misalnya, postingan-postingan mereka ada ribuan yang komen di situ. Pasti harapan teman-teman semua komen, pasti ingin dijawab kan? Tapi nyatanya, mereka jarang untuk menjawab itu. Kemudian kita dituntut untuk harus SKSD di situ, harus rame-rame di situ. Sementara mereka tidak melakukan itu. Jangankan mereka mau mampir, sekali lagi, mereka jawab komentar kita saja, itu sangat jarang. Saya paham kenapa mereka melakukan itu. Karena ada yang namanya pembatasan, guys. Jadi, teman-teman, seberapa ramai pun kalian komen di postingan-postingan mereka tidak akan mampu untuk menjawab keseluruhannya karena ada pembatasan dari sistem. Bukan salah mereka juga, hanya kebanyakan dari suhu-suhu yang sekarang ini hanya meminta kita saja untuk berinteraksi dan mereka tidak pernah mau menginfokan bahwa ketika sudah viral nanti kita tidak bisa membalas semua komentar karena ada pembatasan dari sistem Facebook. Sekalipun seberapa besar pun kalian ingin dijawab komentarnya, keinginan kalian untuk dijawab, dan sebesar apa juga keinginan Suhu tersebut untuk menjawab komentar kalian dan mampir di postingan-postingan kalian, itu tidak akan bisa. Paling hanya satu-satu jika memang dia berniat baik untuk membantu. Karena ada yang namanya sistem pembatasan. Semakin sering kamu jawab komen brutal secara bertubi-tubi, maka kamu akan mendapatkan pembatasan dari Facebook. Mungkin mengikuti atau berkomentar terlalu banyak. Tidak percaya? Silakan buktikan sendiri. Oke, kemudian narasi yang kedua yang muaranya sama, yang ini mungkin sudah agak pudar, maka digantilah dengan komentar yang berkualitas adalah komentar yang menyertakan bintang atau kejora. Jadi begini teman-teman sekalian. Jika kita berbicara tentang komentar, tentu kita akan berbicara mengenai engagement atau interaksi. Nah, apakah interaksi yang berkualitas ini hanya berupa komentar yang menyertakan bintang dan juga kejora? No, Facebook mengajarkan kepada kita bahwa interaksi memiliki beberapa bentuk seperti komentar, share, like, tertawa, emot ya, sedih, marah, love, dan lain-lain. Itu semua merupakan jenis engagement atau interaksi. Dan yang manakah yang kita sebut dengan interaksi yang berkualitas, yang memiliki value, yang useful atau meaningful comment adalah menurut AI Facebook, komentar yang berkualitas adalah komentar yang sesuai dengan video, sesuai dengan postingan tersebut. Ada relevansi dari komentar dan juga apa yang kita tonton di video itu. Bukan komentar-komentar yang seadanya seperti keren, hadir, salam interaksi. Ini AI Facebook mengatakan atau mengelompokkan ini sebagai komentar-komentar yang tidak berkualitas. Unmeaningful komentar. Seperti keren yang pendek-pendek ya. Karena ini tidak memiliki relevansi dengan video atau postingan yang kita tonton. Ini juga tidak memicu komunikasi dua arah. Tidak memicu, tidak menstimulasi adanya percakapan lanjutan. Karena apa? Cuma bilang hadir, selamat malam. Hanya kita jawab saja malam, selesai. Tidak ada interaksi berikutnya yang akan muncul. Karena memang stop di situ. Tidak ada rangsangan untuk kita berkomentar lebih jauh. Tetapi komentar-komentar yang hadir karena memiliki relevansi dengan postingan, dengan video, itu adalah komentar-komentar yang akan menstimulasi datangnya statement-statement yang lain atau diskusi-diskusi yang lain. Itu yang disebut dengan interaksi dua arah, komunikasi dua arah. Dan
Interaksi-interaksi seperti itulah yang diinginkan oleh Facebook. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebelum kita sibuk mondar-mandir ke profil orang, mampir hadir, keren, dan salam interaksi itu adalah memperbaiki kualitas konten kita. Ketika konten kita sudah bagus, orang tertarik menonton dan berkomentar, maka sudah pasti akan menghasilkan komentar-komentar yang relevan dengan isi video, dan tentu tidak akan cuma hanya satu atau dua komentar, tetapi memicu atau merangsang pernyataan-pernyataan lain, pertanyaan-pertanyaan lain, dan dialog-dialog yang lain. Bisa paham ya sampai situ? Kemudian lanjut selanjutnya, saya datang bawa pasukan. Situ siapa? Situ raja atau ratu? Kita kan sering lihat kan, biasanya ketika postingan kita dikomentari sama orang-orang yang memiliki pengikut yang ratusan ribu, kita kemudian men-screenshot bahwa kita sudah dikomentari. Kepercayaan kita, paradigma kita mengatakan bahwa ini memiliki pasukan. Jadi saya ingin bertanya, mereka ini siapa? Raja atau ratu? Apakah mereka punya kerajaan, punya pasukan ya, punya pengikut? Misalnya pengikutnya 100 ribu, oke lah pengikut 100 ribu dalam jumlah angka. Tapi apakah aktif semua teman-teman? Tidak, paling yang aktif 80 ribuan. Kemungkinan besar, yang paling besar kemungkinannya adalah 80 ribuan yang aktif. Nah, 80 ribuan ini apakah memiliki jaminan penuh juga ketika suhu tersebut yang mereka ikuti itu hadir di postingan kita, maka ke 80 ribunya ini juga akan nongol di kita. Sementara kita tidak pernah melihat mereka di beranda kita, tidak pernah membangun komunikasi dengan mereka. Tidak akan mungkin, itu hanya kemungkinan kecil. Kalaupun, ya, ini dengar baik-baik. Kalaupun ketika dia datang, kemudian video atau postingan Anda tiba-tiba di-like oleh banyak orang, itu juga sebenarnya bisa dipertanyakan. Karena, dengar baik-baik ya, simak baik-baik. Kebanyakan suhu punya grup, mau di Telegram, mau di WhatsApp, atau di platform mana, di situ ada member-member mereka, anggota-anggota mereka, dan tentu saja kalau misalnya saya sendiri punya grup, kemudian di grup itu ada 100 orang yang saya bisa arahkan. Kemudian saya kirim link video teman-teman, saya ambil link video teman-teman, kemudian saya kirim di grup, dan saya sampaikan, ramaikan postingan ini. Kemudian yang lain ikut meramaikan, dan mungkin kita yang masih mungkin percaya begitu saja bahwa ini disebabkan karena hadirnya suhu tersebut. Ya memang karena hadirnya, tetapi itu sistematis. Itu ada sistemnya, ada cara kerjanya. Tidak semata-mata dia hadir kemudian ramai. Seperti itu. Kalaupun ramai, ya mungkin itu hal yang belum saya ketahui. Dan jika ada komentar yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, ada tambahan yang ingin disampaikan, silakan di kolom komentar. Nah, kemudian selanjutnya guys, kepoin Pepetin Sultan. Ini juga kemudian muncul setelah beberapa ini mulai pudar, maka muncullah kepoin dan Pepetin Sultan. Mau Pepetin Sultan iming-imingnya selalu bantu dengan Kejora. Yang hadir 1000, yang dapat 1. Yang 1 juga itu kita tidak tahu. Mungkin mereka sudah jalin komunikasi atau diacak atau bagaimana. Yang pasti kita pemula itu terlalu berharap kepada akun-akun besar. Tetapi pada kenyataannya akun-akun besar itu mereka senang ya dengan kehadiran kita di postingan-postingan mereka, tetapi walaupun keinginan mereka untuk membalas kita itu tidak bisa guys. Bayangkan jika 1000 yang komen, 2000 yang komen, semua disawer bintang, tidak akan mungkin. Jadi intinya saya tekankan adalah the first point, poin pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah konten kita dulu. Bagaimana kita memproduksi konten yang bagus. Itu akan menarik sendiri, merangsang sendiri datangnya orang-orang ya guys. Jadi mungkin sebelum kita lanjut ya ke 2 poin di bawah, banyak yang bertanya kepada saya mungkin, terus situ bagaimana? Situ akunnya atau postingannya tidak pernah rame. Jangan ikut saya guys. Jadi jangan ikut saya. Jadi selain kualitas konten, kita juga harus konsisten guys. Saya tidak bisa konsisten. Jujur saja, jujurly, saya tidak bisa konsisten. Ketika pekerjaan di dunia nyata saya sudah mendesak dan terlalu banyak, saya tinggalkan media sosial. Kemarin saja bisa kalian cek di bulan 12 sampai sekitar bulan 2, saya tidak ada video satupun. Karena saya kurang sehat, jadi saya tidak terlalu harus berkeinginan kuat untuk menyetor. Kecuali saya lagi mood,
seperti ini ya, baru saya store video. Jadi jangan ikut saya karena saya tidak memenuhi poin konsisten. Kalau teman-teman sudah konsisten, kemudian teman-teman memperbaiki kualitas konten, maka insya Allah kalian juga akan monet kok, pasti. Oke, lanjut kita. Interaksi pelit, FYP sulit. Interaksi pelit, FYP sulit. Yang narasi-narasi ini biasanya disampaikan oleh suhu-suhu yang komentar orang-orang di situ ada ribuan ya. Sekarang saya tanya, ketika kalian sibuk berinteraksi sampai ribuan-ribuan itu, apakah suhu tersebut juga berinteraksi kayak postingan-postingan ke akun-akun orang lain sebanyak itu? Kemudian ada lagi tanggapan bahwa mereka itu sudah suhu, sudah terbaca algoritma. Memangnya algoritma sesederhana itu? Apa akun kecil tidak terbaca algoritma? Algoritma tidak tahu baca ya kalau di akun kecil. Tidak sesederhana itu, semua konten dibaca oleh algoritma. Hanya mereka memang sudah menang jumlah followers. Itu saja. Harus kita ingat dan pertimbangkan itu baik-baik. Kemudian, yang terakhir ini, kalau belum FYP, setidaknya SKSD dulu. Sebenarnya poin ini, saya sedikit agak setuju juga dengan poin ini. Tapi catatannya, poin ini kita lakukan setelah kita konsisten dan memperbaiki kualitas konten. Karena ketika kita SKSD dan orang kembali berkunjung ke akun kita dan melihat akun kita, postingan kita itu sangat menarik, mereka langsung tertaut hatinya, mereka langsung tertarik. Tetapi kalau konten kita asal-asalan, kita SKSD di sini, SKSD di situ, mereka berkunjung balik ke kontennya kita, begini-begini saja, sama aja dengan kontenku, mungkin hanya akan berkunjung seketika itu, besok-besok, lusa, dan bulan depan tidak akan berkunjung lagi. Jadi silakan berpikir apakah teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator yang hanya berdurasi 3 bulan atau dalam long term atau jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Follow saya jika ini rasional, jika ada diskusi, waktu dan tempat tersedia sebesar-besarnya di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.